Back again, Jumat Malam Show. Piu 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 piu. Sekarang dia nggak ngerti caranya ngedit gini sih, taking video. Ya penting kan gitu. aku nggak bilang nanti di scene backsound sama. Oh iya sih. Enggak. Iya benar. Terpakai bungkutnya viral. Gila. Enggak, kita buat air horn beneran ntar. Biar lebih manual lah. Jangan cuk, masih numpang tempat bangsat. Jaga gini cuk. Iya, jagalah sebagai tamu ya kamu ya. Iyo. Cari aman. So kembali lagi di Jumat Malam Show. Aha. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang mitos-mitos, ya, Mitos-mitos yang tabu. yang pumpkin. Yes. Iya. Sekarang kita bakal gini cuk. Kita akan membahas Mitos yang lebih tabu. waduh, Bukan? membahas tentang jasa-jasa yang kayak aneh banget nih jasa ini. Aneh-aneh gimana? Aneh-aneh maksudnya jasa-jasa yang Enggak, jasa tuh gimana gini ya? Penjelasannya jasa tuh gimana? jadi jasa itu adalah service. Bisa kan? Jadi kayak S2 tuh cuma pengen tahu itu aja, Gus. Kalian bawa jasa lah sih bangsat kali. Jasa itu kayak jadi kayak profesi gitu ya berarti kan? Iya Profesi bisa yang ya. kayak mendapatkan keuntungan gitu berarti. Iya, jadi ada jasa-jasa aneh. Kita pernah gini. Sebelum kita masuk ke gini nih, ke materi kita nih kan. Iya. Kita pernah menemui jasa-jasa yang aneh nggak selama hidupmu? Rama kayaknya tahu. Kita pernah nemu jasa aneh nggak? Apa ya? Yang mana yang kayak apa namanya, install aplikasi chat tiba-tiba datang cewek gitu-gitu. Itu aneh nggak menurutmu? Kayaknya sih itu nggak aneh itu. Itu kebutuhan dasar manusia itu seperti. Oh, sandang, pangan, sangi. sandang, sangan, papan, sange. Oh iya sih bener. Ada 4 itu harusnya ya. Iya benar. Sange itu malah masuk ke gini lagi ya, yang premier lagi ya. Iya, itu yang top tiernya sebenarnya karena kalau itu tidak dipenuhi, Nggak ada obatnya. iya itu emosi itu bakal mempengaruhi ke semuanya itu. Oh Iya, benar kan? Oh gitu. Kebetulan Rama coli 5 kali Kok bisa coli? Emang apa jasanya dia yang berhubungan sama coli? dicoliin. Siapa tahu bayar tuh dicoliin kan? Iya betul. Iya, Jadi iya, coli yang saya pernah pakai itu adalah Iya. sebuah bakteri ya. Iya. Bisa Apa itu? Coli. tapi kayak pernah ngebayangin gak cuy? Gimana? Kalau kita kan profesinya guru, Iya. fotografer, musisi, kita pasti kayak coli itu standar manusia aja. Tapi kalau bartender colinya nyeni banget tuh pasti cuy. Gimana? Isi juggling. Terus lagi. Bisa knockdown gitu ya? Iya, pakai Tititnya iya. dilempar gitu ya. Pakai house musik gitu kan. Aduh, gokil tuh. Kita coba koktail. Aku masih bingung sih kenapa Tugus bisa ngebayangin bartender coli. Kan bartender ada yang cewek kan? Ada dong. Oh, cewek coli gini ya? Enggak. Gini loh, dari itu Ntar, dari statementnya tuh gue suka kayak padahal udah ada bartender yang cewek. Kenapa harus Coli ya? coli? Udah Iya. pasti kan itu fokus poinnya adalah ke cowok. Kenapa coli ya? Gus yang cowok di fokus poinnya Gus? itu lebih menantang men. Kalau kayak bartender cewek kan dia yang shakingin. Sapu. Iya Sapu. sapu dong. Kayak gak pernah ngebayangin, kayak kan bukan gay, tapi kayak senang coli. Kan tanganmu sendiri, nah kayak kan cowok. Padahal lebih enak dicoliin orang gitu kan. Iya, gak tahu sih rasanya. Gak tahu masih gini. Aku masih ting. Aku kemarin lewat di jalan kan emang kayak jalannya tuh nggak jalan umum banget. Jalan masih kawasan Banjar itu loh. Iya. Lewat gitu depan warung ada cabe-cabean cuy. Aku lewat gitu. Aku masih ting gitu ici banget. Dan di tetanggaku ada ibu-ibu tuh main kayak gitu cuy. Penipuan publik banget Masih tuh. aku masih ting. Anak dengan aku anak pungut. Aku lahir dari mana kok aku ting masih ting. Aduh. Aku adopsi. Iya. Berarti Ayu Ting Ting harus namanya Ayu sudah tidak Ting Ting dong namanya. Ya apa sih? Ganti nama tuh Ayu Ting Ting tuh harusnya. Apa arti sebuah nama gitu. Ya, Iya, apa arti sebuah jasa? Wah. Apa arti sebuah nama? Date by Taste. Wah. Balik lagi ke jasa. Sekarang kita sudah ada nih materi nih. 17 jasa ini pasti kamu nggak percaya ada orang yang membayarnya. Tuh ada tuh. Apa? Nge-podcast di cafe shop. Oh.
Jasa menghibur orang. Iya. Walaupun tidak ada yang terhibur sebenarnya. Iya. Kita sebenarnya basically ngeband ya. Tapi cuma instrumenless. Iya, nggak ada instrumennya. Nggak ada instrumennya. Benar. Dan materi ini aku ngambilnya di IDN Times ya. IDN Times ini ada. Jadi bisa kalian cek sendiri. Ada 17 dan seperti biasa kita tidak akan menjabarkan 17-17-nya. Kita kurasi sih. Kita kurasi. Yang menarik pokoknya. Menurut kita yang paling aneh. Dari nomor 1 aja udah paling aneh nih. Iya. Apa itu? Guys, di Jepang itu ada petugas pembersih telinga. Di Jepang ada petugas pembersih telinga. Jadi kayak ngoling orang datang suruh untuk bersih korek-korek telingamu gitu. Yoi. Di Indo juga ada tuh, Gus. Aku pernah pakai. Ini aku baru baca. Jasa utamanya adalah karena kepalanya sambil dipangku. Yang itu mungkin di situ nilai plusnya, nilai jualnya di situ berarti. Iya. Apa di Jepang jangan-jangan banyak anak broken home ya? Kok bisa? Jarang dipangku kan kepalanya. Jarang dielus. Iki gak pernah dipangku. Itu kayak dipangku sama ibumu tuh dielus tuh pasti tidur kayak. Tapi tergantung juga ceramahnya ya. Iya. Kamu ini jadi polisi Iya. Dipangku. Kalau misalnya kayak timang aku sampai tidur kan. Tapi kalau misalnya gak pernah bangun pagi, gak pernah bantu ibu, tapi gak dulu sini. Suka tapi dipangku, Gus. Lu kemana arahmu nih? Aku curiga. Kalau bridging ramal kayak gini, itu biasa tidak normal tuh. Itu punchline-nya Rama apa Ram? Ya, aku suka dipangku. Kenapa suka, Ram? Biar keluarnya Ram. Iya, pantesan mukamu kayak kayu loh. Dipangku aja. Lanjut. Aku masih Oke, next. Yang kedua itu ada gini, layanan permintaan maaf Jepang. Jepang terus ya? Iya, nih Jepang nih aneh-aneh emang nih. Layanan permintaan maaf Jepang. Iya, beberapa perusahaan di Jepang menawarkan untuk mengirimkan karyawannya untuk meminta maaf ke seseorang atas nama dirimu. Tapi kan gini, kalau misalnya ada orang buat salah sama Ki, ya harusnya kayak minta maaf kan? Iya, kalau orang lain minta maaf gimana? Keterima nggak? Biasanya enggak kan? Enggak bisa gitu. Orang masalahnya aku punya masalah sama dia, kok orang lain yang minta maaf ke aku atas nama dia? Enggak gitu, enggak bisa. Mungkin di Jepang gitu, nggak beridah, nggak jadi. Gimana? Nggak bisa itu. Apa ninja? Iya, itu kan banyak ninja kan. Di Jepang banyak ninja, jadi ngomongnya gini loh gitu. Gitu. Ayo lo. Ya mungkin ini tuh sebagai yang ngerti aja ya. Iya. Mungkin memang di sana tuh masih ke zaman kerajaan kan, zaman dulu seperti itu. Apa-apa tuh desainnya via orang itu loh. Nyatakan perang kirim orang gitu. Nyatakan perminta maaf diplomasi pakai orang juga. Tapi mungkin masih seperti itu. Di zaman kerajaan kan apa namanya? Ngirim surat tuh pakai panah kan? Yang cuma ada suratnya kan gitu. Sebenarnya lahir di kerajaan apa sih? Kerajaan Indosiar ya? Aku lahir dari kerajaan yang paling ganggu banget. Apa itu? Genghis Khan. Genghis banget ya. Anjir. Wira yang bapak-bapaknya cannot relate sama Juki. Oke, next. Ini. Kini kamu bisa memiliki stalkerazimu sendiri. Ingin berpura-pura bahwa kamu orang terkenal atau terpandang? Ini adalah cara terbaik untuk meningkatkan karismamu. Apalagi ketika kamu mencoba mendekati seseorang. Jadi itu jasa untuk orang mau ngasih ke exposure gitu loh. Bukan gini loh, Gus, kayak gitu pura-pura jadi kayak artis gitu loh. Kayak tiba-tiba ada orang random mutu-mutuin lo kayak itu Gus gitu loh. Iya. Kan jadi itu kayak gitu. bisa ngasih impresi bagus buat orang yang dekat sama Ki gitu. Sama kayak alamin kan Ram. Iya. Yang ada moto-motoin kita dari jauh tuh. Ternyata ada BNN kan. Ini Rama sering rebus rampe di rumah ini. Aduh. Sempat kemarin itu kan dulu juga aku pernah masuk koran ya kebetulan ya. Udah tak klarifikasi sih itu. Memang ayam yang tak curi itu cuma 2 aja sih. Tapi kok BNN yang ngurus Rama? Karena dia bentet ayam tak masuk ini tuh. Anjir. Cara penyelundupannya baru Gus sebenarnya sekarang. Ayamnya jadi kukuruk ini. Cat kukuruk, cat gitu. Iya. Oh iya. Pagi-pagi. Ya tapi kan banyak gini nih, banyak yang orang-orang yang bukan seleb, bukan artis tapi sok ngartis kan. Kayak perlu jasa-jasa ini deh gitu. Lah di zaman yang seperti ini ya. Kayaknya kita perlu sih.
Oh ini jasa selanjutnya ini dibutuhkan banget untuk Rama nih. Kenapa tuh? Bus khusus untuk menangani orang mabuk. Tapi ini di Las Vegas. Karena di situ mungkin kayak angka grafik orang mabuk tuh banyak situ. Di Las Vegas sih, iya sih. Kalau misalnya Ki gimana Gus? Atau di Bali sebenarnya perlu juga bus orang mabuk. Iya. Juga. Kan banyak ada orang Bali di bus mabuk gitu. Dia pindah ke bus lainnya loh. Itu orang mabuk. Ntar dulu perjalanan dan pasar negara kan gitu. Kalau naik bus, dia mabuk. Terus calling ya kita perlu bus gini untuk orang mabuk. Datang bus untuk orang mabuk loh. Ya bus lagi gitu. Ya bus lagi. Ya kayak kan di sana itu orangnya di darat mabuk, masuk busnya itu hilang mabuknya. Kalau di sini karena jalannya seperti ini, jadinya begitu masuk bus malah tambah gini dia, malah tambah sekarat dia. Aduh. Selanjutnya ada apa lagi? Unik-unik nih orang-orang nih. Oke. Ini cuk. Jasa pijat ular yang benar-benar pakai ular. Jasa pijat ular. Pakai ular. Jadi literally ular tuh ditaruh di tubuhmu buat ngerti nggak gue itu kan ular kan gini dia. Itu cuma ada di Jepang lagi. Melata. Itu di Jepang lagi. Gak ada sih. Ya kayak di Jepang juga. Seperti yang terdengar, ular ternyata juga dianggap bisa jadi tukang pijat yang handal. Apa sih otakmu Ram? Keluarin Ram. Tidak berani aku mendengar tukang bakso di luar. Enggak. Kenapa harus ular gitu loh maksudnya? Tapi kan enggak ya ular king cobra juga yang mijit enggak lah. Mungkin ular-ular yang enggak bukan viper ya. Enggak maksudnya kenapa harus ular gitu loh? Kenapa enggak jerapah gitu? Gimana dong? Jerapah kan dilindungi, Pak. Gimana dong? Iya maksudnya kayak hewan aneh apa lagi dengan profesi yang aneh gitu loh. Tapi kalau jerapah kebayangnya kalau jerapah setelah tidur klaim mijitnya susah tuh men. Lehernya loh panjang bet. Nggak, tapi kalau mikirin jerapah ya kayak menurutku lebih make sense itu unicorn ketimbang jerapah aja. Kenapa? Kok bisa unicorn? Nggak tahu, unicorn tuh cuma kuda sih tanduk. Itu lo kayak gampang kali dibuat lo. Kayak coba kebayangin kuda yang lehernya panjang banget. Kok kesana? Kok imajinasinya kesana sih bang? Kenapa yang itu malah eksis lo? Tapi ada sih ular yang bisa mijet. Apa itu? Ada ular yang bisa mijet. Jadi ularnya nggak terlalu panjang sih. Nggak terlalu panjang. Sekitar 9 cm aja ya. Gitu ya. Jadi kalau sekalinya dia ball piton nih. Ya. Ular iya berarti benar-benar. Iya, kalau dia ada bisanya juga. Kalau kita terkena bisanya tuh bisa bengkak ya. 9 bulan bengkaknya. Bahaya banget itu ya. Karena ada bisanya juga kan? Iya benar. Iya, bengkak 9 bulan kan? Beracun banget bisanya beracun banget. Gila. Setelah bengkaknya hilang, jadi beban langsung. Iya, langsung jadi investasi bodong kan? Ini dah dia mereka berdua investasi. Mereka ini korban kelacuran ular nih. Aduh. Kebetulan Wira lahir kena tarantula loh. Betul. Kok bisa nggak pakai ular ibu? Atau yang ngerti aku. Kalau misalnya pernah aku dengar tuh, kayak pernah nggak sih dengar pijet yang mijet tuh kucing? Pijet dari Terus kucing yang mijet pernah nggak sih dengar? Enggak. Kucing yang halal atau kucing yang haram nih? kucing beneran. Oh, kucing gitu. Bukan kucingnya pakai rok juga kan? Bukan. Ya pakai stocking sampai atas gitu bukan. Yang pesannya pakai aplikasi itu kan. Kucing beneran aja. Kucing beneran. Oh iya. Oh, aku sering lo kayak gitu. Dipijit gitu kok ya kucing gini titit gitu. Ya, aku pernah lihat tuh di Hitam Putih kalau nggak salah. Di Kubus itu ngundang tukang pijat buta. Enggak. Enggak. Tukang pijat ini cewek. Jadi kayak mijat kan gitu. Kalau dia ngerasa kayak ada penyakit apa, langsung ngeong, misalnya kayak kucing marah lah kayak langsung gitu dia. Ini kucing apa orang, Gus? Beneran ada, kalau nggak percaya cek di YouTube ada, Cuk. Kucing apa orang? Enggak, orang. Jadi misalnya dia mijat kayak gini nih, mijat gini, terus dia ketemu ini penyakitnya langsung ngasih sinyal kayak langsung gitu dia. Kayak ngomong serius nih. Serius, kayak bisa cari di YouTube tuh ada di Hitam Putih. Nyan, arigato. Lanjut ya. Nah, dengan ini pasti pijat-pijatan, Cuk. Jasa pijat dengan kaktus Hakali, dengan kaktus, Cuk. Kamu terlalu takut untuk dipijat menggunakan ular? Kamu bisa mencoba pijat menggunakan kaktus Hakali. Nah maksudnya mungkin ketakut dengan ular lo, tapi pilihannya nggak kaktus lo, ngerti kan? Ini sebenarnya maksudnya aku puntur mungkin maksudnya nggak? Iya. Aku puntur kan ada duri-durinya tuh. Iya. Jadi kayak nggak bisa afford pakai jarum aku puntur.
duri kaktus kayak pakai. Benar-benar di sini tuh kita sadar bahwa manusia tuh emang unik ya, spesies yang unik ya. Enggak sih kayak orang-orang banyak yang bilang kelakuan negara 62 gitu kan. Plus banyak 62 yang komplain gini. Ternyata banyak yang lebih absurd lagi di luar kita kan. Nah, benar-benar. Jepang coba kita nggak tahu kode nomor teleponnya orang Jepang aja. Iya. Coba tahu deh ntar buat warga Jepang tuh apa gitu. Paling kan. yang kita tahu kayak kelakuan warga Vrindavan gitu. Itu unik-unik juga. Vrindavan. Aduh, awas tuh ada sekte ya tuh bangsat. Apa nih? Persewaan teman bintang porno. Maksudnya gimana? Ada sebuah perusahaan yang memberikan jasa sewa bintang porno terkenal dunia untuk menemanimu. Namun tentunya menemanimu untuk acara-acara yang legal seperti pada pesta, wisuda, kumpul keluarga dan semacamnya. Kok kumpul keluarga kita Sama bintang porno? Ya ampun. Misalnya, Ini kan yang Om lihat kemarin di TV. Oh, Enggak di TV di HP teman Om gitu. di HP teman Om. Di HP Iya kan teman gitu. Om. Gak maksudnya kayak Wira udah punya pacar, siapa namanya? Nama saya Fukada. Kerjanya apa? Ya, saya aktris. Aktris apa? Film dewasa. Film dewasa. ya tapi buat apa ya, maksudnya kayak siapa aja bisa, tugas pun juga bisa kan maksudnya. Dibayar kan? Iya, maksudnya kayak apa sebenarnya fungsinya Cuma sebenarnya mungkin bintang porno itu. prestisnya nggak sih kayak oh ini dia terkenal gitu loh ya walaupun mainnya film tidak sehat juga gitu. Film tidak sehat. Tidak sehat untuk anak-anak. Oh iya. Iya, Masa bener tidak sehat untuk anak-anak? Ya kan Menurutmu kenapa bisa sehat untuk anak-anak? Klarifikasi, kayak kan dijuluki Kak Seto nih di Jumat malam. Karena kalau misalnya yang seperti itu tidak ada, anak-anak tidak ada. Iya sih. Ya, benar. Tapi tidak untuk dikonsumsi untuk anak-anak. Itu dah maksudnya kan belum pada umurnya. Kecuali kalau misalnya anak-anak nonton itu supaya dia tahu gitu caranya buat dia dulu. Nanti dia mikirnya beda, Cuk. Gimana mikirnya? Kan di sini ditaruhnya. Harusnya kan di sini, nanti keliru. Oh iya betul. Jadi gitu. jadi memang ada adegan yang memang ke pelajaran biologi dan ada juga yang ke variasi tai look itu loh. Iya. Lanjut, Cuk. Iya. Jasa persewaan nenek terutama untuk anak-anak. Ini di Australia, kamu bisa menyewa seorang wanita lanjut usia untuk menjadi nenek sementara bagi keluargamu. Wah. Ini kayak untuk keluarga broken home tuh ya. Oh iya sih bener. Kan kebanyakan broken home tinggal sama nenek nih. Oh, apalagi kalau misalnya dia nggak punya nenek gimana? orang tuanya yang broken home. Kan nggak punya nenek si cucu. Nah, ya kan? Ini buat siapa tahu ini kan broken home tapi neneknya udah meninggal itu loh. Aku broken home, teman-temanku yang lain broken home tinggal sama neneknya gitu. Kalau misalnya broken home kok dia nggak menyewa hotel gitu? Apa? bukan broken home rumahnya hancur tuh nggak gitu bang. Oh iya. Atau gini ya? Kalau di sini nih ya, kalau di tempat kita nih, daerah kita nih, berguna nih jasa sewa nenek ini. Kenapa gitu? Untuk dibilang udah meninggal. Hah? Biar bisa izin sekolah men. Pasti pernah izin sekolah bilang nenekmu meninggal. Disewa untuk dibilang udah meninggal. Aku pengen gitu. Pengen pas SD gitu, cuman ibuku guru juga di sekolah. Ya nggak bisa dong. Itu salahmu. Ya tinggal bilang aja, Bu saya izin Bu, kakeknya buyut saya sudah meninggal Bu. Kakeknya buyut saya, bangsat leluhur. Ya kan bener, saya tidak bohong gitu loh. Misalnya, Bu saya izin Bu gitu. Kenapa? Kakek saya mau jadi leluhur. Bu saya izin Bu, kakek teman saya meninggal. Kebetulan kakek saya juga. Kok bisa? Ribet tuh penjelasannya Bu. Kisahnya lama tuh. Oh iya udah panjang ceritanya. Wan juga saya malas ngejar kamu loh gitu. Aduh. Oke. Satu lagi ya. Ini ada ini sih standar nih menyewa pasangan sementara di Tiongkok. Ya enggak biasa lah. Kita terus menyewa pasangan itu kayak FWB gitu ya? Iya. Apa FWB? Fuck with best friend. Friends with benefit gitu. Jadi ya yang berteman tapi ada benefitnya gitu. Bayar tapi gitu. Aku nggak mau temen lu make, nih aku bayar. Oh ya. Gitu. Iya. Nggak mau aku ngajak ke Gus gitu. Nih aku bayar. Oh ya boleh dah.
Aku suka tuh FWB-an tuh. Kenapa gitu? Food Friend with benefits ya. Makanya aku temenan sama anaknya yang punya anaknya gini apa? Anaknya Abu Rizal Bakri. Iya, Abu Rizal Bakri, anaknya direktur utama Bank BRI yang kayak gitu-gitu loh. Kenapa Ki nggak pernah ngajak nongkrong mereka pas nongkrong sama kita? Mereka kan tidak nongkrong di kelas kita, men. Kan gini, Wireni bilang kan, tuh gue seneng teman sama dia. Iya, iya, benar. Iya, sama aku juga seneng FWB gitu loh, apalagi sama Wira gitu loh. Iya, bener. Benefitnya banyak sekali. Ini Ilham semua ini editan harus habis ini. Oh iya, hubungan kita sama Wira tuh bener-bener friend with benefit banget. Iya, bener. Apa yang kita sumbangsikan ke Wira? Iya, benefitnya AdSense. Paling rokok. Oh iya, bener. Gimana Wir? Apakah jualan kopi gini? Lanjut aja. Lanjut ya. Ini ada pekerja telanjang bayaran per jam. Duh ya, isinya kayak gini. Duh ya, kamu bisa menyewa jasa pekerja kebersihan, baik itu wanita atau pria, yang telanjang di beberapa belahan dunia. Tarifnya dihitung per jam. Oh jadi, dia bersih-bersih tapi telanjang gitu. Iya, kayak nyari maid gitu loh. Misalnya kayak pembantu rumah tangga yang bersih-bersih rumah, tapi dia gak pakai pakaian. Nanti kalau nyambut tamunya gimana dong? Misalnya ada tamu. Enggak, maksudnya kayak fungsinya buat apa? Sambil gini kan? Dia tuh bersih-bersih rumah apa bersih-bersihin itumu? Bisa. Tapi kalau misalnya pengen nggak nyewa kayak gitu guys? Kalau aku tinggal sendiri kayaknya boleh. Boleh. Kalau misalnya telanjang doang bersih-bersih, aku pun juga bisa lihat sambil nyapu gitu, lihat ke kaca lo. Ki bisa lihat badanmu di cermin, men? Ki bisa lihat badanmu di cermin? Misalnya kayak telanjang di cermin tuh Ki bisa lihat? Enggak. Aku enggak deh. Kayak buta. Kalau aku sih enggak, maksudnya kayak bisa menikmati gitu loh. Kayak bisa menikmati badanmu sendiri gitu loh. Gini, badanku mana? Aku kayak gak bisa lihat. Kalau misalnya aku sih pasti bisa ngelihat, cuma untuk menikmati mungkin tidak gitu. Gimana aku menikmati badanku? Mensyukuri ya. Iya, karena aku jujur aja badanku enggak good sih. Tapi kalau good pun badanku six pack juga males kayak lihat badan sendiri. Tapi kan good itu relatif, Gus. Iya, ya aku udah judge diriku tidak bagus badannya. Iya. Kan siapa tahu di pasanganmu beda kan. Ini badan yang tapi ada yang lebih bagus dari badan. Apa tuh? Lembaga. Usaha, Gus gitu. Iya. Aku nak mau dibilang maling jokes ya. Itu jokes Uus aku kemarin nonton secara media dia. Mari hargai karya sekecil-kecil dari para seniman. Mari hargai ya. Maling with credit. Kalau nggak bisa bayar, paling nggak disclaimer. Ya, kan? Bayar dengan exposure itu namanya. Gitu. Ada yang aneh lagi nggak? Udah Cuk. Ternyata sampai 17 kan. Oh iya anjir. Kita bilang gak sampai 17, tapi menurutnya dari semua yang kita udah bahas tadi, menurutmu yang paling aneh yang mana? Pijit sama ular sih. Enggak, pijit sama kaktus. Itu aneh. Enggak nemu esensinya, enggak nemu. Siapa tahu tapi enggak, kaktus kan enggak bisa bergerak secara sendiri. Enggak maksudnya tapi di Indonesia juga pijat dengan tanaman itu udah lumrah, Cuk, terutama dengan buah-buahan. Mangga terutama. Yang sering pijat pasti tahu. Enggak maksudnya yang kayak gini loh. Maksudnya bisnis itu tercipta karena ada pasarnya. Ada penikmatnya. Betul. Maksudnya kayak coba bayangin orang yang pertama kali ngelakuin itu. Apa di pikirannya dia? Segabut apa dia kayak coba nih aku taruh kaktus di punggungku nih. Ternyata bisa pakai pijat gitu. Coba nih aku taruh ular di punggungku nih. Maksudnya Kiki bayangin enggak percobaan yang lain-lain yang lebih absurd yang dia pernah coba gitu loh. Coba nih aku kasih kopi ke Lua. Iya. Dia berak sih. Coba tanya nih. Enggak. Rasa kopi. Enggak, maksudnya kayak misalnya kayak manusia minum susu sapi aja kayak coba bayangin kayak makhluk di dunia ini yang minum susunya makhluk lain loh yang gitu. Itu kayak cuma manusia aja. Itu kayak gini awalnya tuh didasari sama fetish kayak Ci. Iya kayak gitu loh kayak sapi. 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 Kenapa bisa kesana ya gitu loh maksudnya. Iya sih bener. Kopi luwak, susu sapi. Aneh tuh, Cuk. Jangan ini kayak kerjaan alien kayak.
Waduh. Kayak ini sebenarnya kerjaan gini, elit global ini sebenarnya. Semuanya elit global loh. Elit global kayak buka tuh kadal semua. Bangsat. Elit global kayak buka semuanya orang bikin podcast. Orang-orang kayak gini lah yang absurd nih. Elit global tuh bikinnya bedah rumah, men. Hah? Bedah Gimana, rumah gimana? bikin elit global. Itu global. Kan ada acara bedah rumah. Ayo, elit lanjut. global tuh Ayo, hari bisa, tanu. ayo. Ya itu Bisa. udah dia punya. Itu tadi jokes yang tidak bisa disapu ya. Ayo Ren, makin ngelantur nih, udah tutup aja. So thank you banget udah dengerin lagi. Thank you banget udah nontonin kita Jumat Malam Show di YouTube. Jangan lupa subscribe, Like juga video ini kalau kalian suka dengan kontennya. ya. Diingatkan jangan shitpost. Kalau mau komen di Jumat Malam Show di channel kita, komennya bagus-bagus doang. Pokoknya ini kalau ada yang di podcast Jumat Malam itu masih ngomenin tentang personal itu ke personal aja langsung ya. Kemarin ada yang ngomen tuh, Wira stick PS ku balikin kapan aku pinjem stick PS sama kamu. Ya ampun. Aku PS aja gak punya. Untung CPS coba cawat itu dibilang. Iya. Oke, thank you banget udah mantengin kita, menikmati konten-konten kita. So, sampai ketemu lagi di Jumat Malam Show episode-episode selanjutnya. Dan see you, goodbye. Pakai lagu-lagu di insert lo, kita joget-joget. Pernah gak nonton akhir-akhir insert lo?